Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur lagi kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah raya Gereja Bethel Tabernakel Kristus Penyelamat Junggo Batu. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Bapa yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Haleluya. Saya ulangi, Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Atau saya bacakan mulai Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Perhatikan ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita semua pasti punya kerinduan, punya pergumulan, punya masalah, punya kebutuhan yang seringkali kita berharap supaya apa yang kita pergumulkan, apa yang kita rindukan itu segera dapat terwujud. Dan hal-hal itu seringkali kita bawa kepada Tuhan melalui doa. Haleluya. Bapak Ibu, kita perhatikan di sini. Sebenarnya Alkitab, firman Tuhan memberikan arahan kepada kita bagaimana supaya doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita dapat sampai kepada Bapa di surga, bahkan dikabulkan. Haleluya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Coba kita renungkan. Adakah di antara kita yang tidak punya keperluan? Atau adakah di antara kita yang tidak punya kebutuhan? Pasti semua orang punya keperluan. Pasti semua orang punya kebutuhan. Dan itulah sebabnya pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagaimana firman Tuhan, Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-8 tadi, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian,
kita tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita menyampaikannya dalam doa kepada Tuhan. Sebelum kita mengatakan kebutuhan kita kepada Tuhan, Allah, Bapa kita di surga, sudah mengetahui apa yang akan kita minta. Nah, tetapi Tuhan ingin supaya kita itu berdoa kepadanya. Tuhan ingin supaya kita ini menyampaikan segala pergumulan kita, segala keperluan kita, segala pergumulan yang kita hadapi, nyampaikan kepada Tuhan dengan doa. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita akan perhatikan dalam ayat pasal 6, Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, saudara, yang pertama adalah jangan berdoa bertele-tele. Ya. Jangan berdoa bertele-tele. Karena itu Alkitab yang menyatakan kepada kita. Jangan kita menganggap dengan banyaknya kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu akan dikabulkan oleh Tuhan, akan didengarkan oleh Tuhan. Rasul Yakobus berkata demikian dalam surat Yakobus, bahwa doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Saudara, jadi artinya kalau kita kaitkan dengan surat Yakobus itu, bahwa doa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, bukan sebuah kata-kata yang bertele-tele dengan banyaknya kata-kata itu, tetapi lebih kepada itu, doa yang tidak bertele-tele itu doa yang didukung dengan kebenaran, perkataan-perkataan yang benar. Saudara, jadi Tuhan ingin supaya kita berdoa tidak bertele-tele, ya, tapi dengan perkataan-perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Ya, saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan 9 itu dikatakan bahwa karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Selain doa kita tidak boleh bertele-tele, kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Karena itu akan menopang doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya. Jadi hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan dengan kebenaran, dalam kekudusan, saudara, percayalah, firman Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Bapak Ibu, jawaban pertolongan pengabulan doa kita itu datangnya dari surga. Kalau kita menyampaikan doa kita dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, maka kita akan sampai kepada surga. Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam kekudusan, maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang ketiga adalah sampaikan semua apa yang menjadi keperluan saudara,
Semua apa yang menjadi pergumulan saudara, semua apa yang menjadi permasalahan saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara, saudara sampaikan kepada Tuhan Bapa kita yang di surga, yang mengetahui segala apa yang kita perlukan. Sampaikan. Dalam pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, sampaikan kepada Tuhan keperluan saudara. Saudara perlu apapun juga, sampaikan kepada Tuhan. Dia Bapa yang mengetahui segala keperluan kita. Saudara butuh kesembuhan, saudara butuh damai sejahtera, saudara butuh pengampunan, apapun yang saudara butuhkan. Kalau saudara sudah hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Allah Bapa kita yang di surga, yang mengetahui segala keperluan kita, Dia sanggup menyatakan, mengabulkan setiap doa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya. Itulah sebabnya kesempatan yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara pergumulkan, baik dalam pekerjaan, ekonomi, dalam rumah tangga, ayo bawa dalam doa-doa saudara, hidup di dalam kekudusan. Saya percaya Tuhan berkenan untuk mengabulkan setiap doa-doa saudara. Yang sakit mendapat pertolongan, kesembuhan dalam nama Yesus. Yang dalam menghadapi jalan buntu, Tuhan sanggup buka jalan, bahkan berikan jalan yang terbaik. Apapun pergumulan saudara. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan dalam bagian yang terakhir dikatakan dalam Injil Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seluruh jemaat, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan saudara, ayo kita datang kepada Tuhan, Allah yang mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Dia sanggup memberikan yang terbaik kepada saudara. Apapun pergumulan saudara, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk masa depan, untuk jodoh, Allah Bapa kita sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu membawa seluruh pergumulan kami, membawa seluruh pergumulan seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi akhir-akhir ini, baik pergumulan untuk rumah tangga mereka, pergumulan untuk pekerjaan, ekonomi, untuk anak-anak, sekolah, masa depan, bahkan mungkin ada yang mencari pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan kabulkan semua doa harapan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit mendapat kesembuhan,
yang dalam rumah tangga yang retak Tuhan persatukan kembali, yang dalam mengalami kelemahan tubuh Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Haleluya. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.